Halo semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial analisis spasial Marksan. Marksan adalah plugin atau alat di dalam software QGIS 3 sekian untuk penyusunan secara spasial, yaitu memproses suatu rencana zonasi suatu kawasan, yaitu kawasan konservasi perairan dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan perairan. Tujuannya yaitu meminimalkan biaya dan batas-batas jaringan namun tetap memenuhi target konservasi. Adapun input datanya yaitu planning unit, PU, features, targets, cost, boundary length, special, penalty factor, SPF, boundary length modifier, BLM, number of solution, dan number of iteration. Contoh fitur konservasi yaitu terumbu karang, padang lamun, muara, koloni burung, area berkembang biak, asuhan, dan makan. Setelah ini, kita akan membuat tutorial mengenai analisis Marksan. Disimak ya. Pertama, add vector layer data peta yang akan dianalisis yaitu AOI, Area of Interest. Klik plugin, Key Marksan, create planning grid. Klik update extend from layer, setting side length. Pilih PU shape square dengan side length 100 m dihasilkan 3100 square dan save. Persiapkan fitur konservasi dan fitur cost, add vector layer data, add PU, AOI, dan seluruh fitur konservasi. Untuk saat ini, centang fitur konservasi terlebih dahulu. Klik plugin, Key Marksan calculate conservation value, pilih new, create new, isi dengan fiturnya, diisi PU yang sudah dibuat dengan unit ID-nya PU ID. Select input layer type area yang sesuai. Select layer to measure, disesuaikan dengan nama fiturnya. Pilih layer fitur yang dimasukkan ke dalam planning grid, ulangi sampai terdaftar. Apabila sudah semua, kita akan berlanjut kepada fitur cost. Add planning unit kawasan dan seluruh fitur cost. Pilih menu vector dan special query. Select search fitur from, diisi dengan PU layer, where the fitur diisi dengan fitur cost. Contohnya budidaya laut, maka dipilih intersect karena memotong grid PU. Kemudian klik apply, memberikan bobot fitur cost melalui layer PU. Klik kanan, pilih menu Open Attribute Table, dan dipilih Toggle Editing Mode agar dapat diedit. Field Calculator, pilih, kemudian centang Only Update Selected Features. Centang Update Existing Field, pilih PU Status untuk mengisi nilai cost, beri nilai pada expression. Dalam hal ini, untuk layer budidaya laut dan spot wisata diberi nilai 1, pemanfaatan umum dan LULC diberi nilai 3, dan konservasi existing diberi nilai 2. 0 diartikan dapat dipertimbangkan untuk dicadangkan. 1 berarti dimasukkan dalam proses perhitungan, 2 berarti dikunci karena sudah menjadi kawasan lindung, dan 3 dikeluarkan dari proses analisa. Klik OK, nonaktifkan toggle editing, dan save. Ulangi proses di atas. Untuk melihat hasilnya dapat dilihat pada tabel atribut dengan mengklik PU status 2 kali dan akan terlihat data yang ada, yaitu terlihat tampilan yang menunjukkan 233 dari 2960 square berisi fitur cost yang sudah diberi bobot. Buat folder seperti pada video, copy semua file dari PU layer tidung, masukkan kembali layer PU tidung yang sudah tersedia.
kemudian klik open. Pilih menu plugins, key Marksan, export to Marksan. Pilih PU Layer Tidung, select Marksan skenario input directory pada folder input yang sudah dibuat. Lalu pilih submenu bounded dan dicentang boundary filenya. Pilih submenu PUV SPR dat dan centang. Pilih submenu spek data dan centang ketiga ekosistem yang akan dikonservasi. Create special file, dan untuk pengaturan lainnya tidak perlu diubah. Selanjutnya kita akan konfigurasi skenario. Dalam submenu general yaitu BLM sama dengan 1000, prop sama dengan 0,50, dan numrep sama dengan 1000. Pada submenu run dan iLink tidak diubah. Kemudian diatur submenu files dan cost. Pada input dir adalah folder input yang sudah dibuat dan output dir adalah folder output yang sudah dibuat. Setelah itu kita akan membuka aplikasi Zone Cogito yang sudah terpasang. Klik menu file dan create new project. Beri nama proyek sesuai yang akan kita simulasikan. Centang include Marksan database dengan input dat dan masukkan layer QGIS PU layer Tidung. Kemudian klik OK, akan muncul Marksan seperti ini. Kemudian kita akan mengubah Marksan parameter to edit menjadi spek, dan kita akan edit value-nya 0,05 untuk mangrove, 0,3 untuk lamun, dan 0,5 untuk karang. Tunggu beberapa saat sampai selesai. Kemudian kita akan menyimpan hasilnya ke dalam folder, yaitu dengan nama hasil Cogito pada simulasi 50%. Setelah itu kita akan menginterpretasikan hasil Cogito-nya ke dalam QGIS 1.8. Selanjutnya kita akan memasukkan layer add vector layer, yaitu PU layer unit pada folder simulasi 50%. Setelah itu kita klik Marksan, import Marksan result pada folder output, yaitu output.base.txt, beri nama base, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik kanan properties pada PU layer Tidung, kemudian kita ubah stylenya menjadi style base hasil dari Cogito-nya. Setelah itu klik OK. Lihat muncul hasil seperti ini. Bisa juga kita mengubah stylenya menjadi SSOLN. Seperti ini. Karena sudah jadi, kita simpan terlebih dahulu proyeknya menjadi simulasi Marksan 3. Setelah disimpan, kita akan memasukkan layer vektor dari daratan wilayah yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah muncul, klik kanan layer dari daratan tersebut, kemudian ubah stylenya menjadi warna hijau untuk menggambarkan wilayah daratan. Setelah itu, save proyeknya kembali dan kita akan membuka QGIS 3.10 untuk membuat peta.
Masukkan kedua file layer daratan dan PU layer tidung yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Kemudian kita akan menghilangkan grid-grid di dalam petanya dengan klik kanan properties layer PU layer tidung, kemudian kita klik simbol settingnya menjadi tidak ada pena. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan membuat peta melalui project, kemudian klik new print layout, kemudian beri nama peta tersebut. Untuk tutorial petanya bisa diikuti melalui video berikut atau juga mengikuti keinginan atau format masing-masing. Selamat menikmati, selamat menonton video tutorial pembuatan peta. Pembuatan peta sudah selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.